Yang selanjutnya membaca ayat-ayat dengan takbir, lalu menyadari bahwa Allah akan mengabulkan doa dalam disumpah bukannya Pak? doa dengan menghadap dan dekat dengan takbir yaitu menghadap atau menghadap meletakkan tangan kanan di tengah dada yang terakhir memandang ke tempat takbir. Tadi kan dijelaskan oleh Oke, jadi yang pertama persiapan diri untuk sholat. Sebelum sholat kita harus mempunyai persiapan diri yang tegap dan matang. Jadi pertama sucikan hati ketika ingin sholat. Buang semua pikiran dunia. Ingatlah kepada akhirat. Persiapan awal-awal untuk sholat yaitu. Kedua, tumaninah dalam sholat. Kalau sholat gak usah buru-buru kayak lagi dikejar sama ISIS. Kalau deh. Kalau secara khusyuk gitu. Tidak usah seperti pukat-pukat tanya santai kalem. Anggap aja dinikmatin suasana di spa atau di mana di pantai gitu kayak kalian. Biar dia terasa kemana dan santai, tidak ada kesan terburu-buru atau intimidasi dari orang lain. Yang ketiga, mengingat mati dalam sholat. Dengan cara kita mengingat mati di dalam sholat, maka kita akan ingin terus ingin sholat agar kita tidak masuk neraka ketika sholat nanti di akhirat. Jadi kuatkan mental ingat mati kalau belum sholat agar kita senantiasa sholat. Yang keempat, menghayati ayat dan zikir yang dibaca serta berinteraksi dengannya. Jadi ketika membaca ayat itu kita harus menghayati ayat. Jangan hanya baca Allahu ahad Allahu samad itu enggak. Itu namanya nggak menghayati. Jadi sholat kita itu terasa tidak kurang khusyuk. Kita harus menghayati. Allahu ahad. Kita harus menghayati kurang khusyuk. Yang kelima, membaca ayat per ayat dengan tartil sesuai makhraj yang diajarkan. Dalam pelajaran Al-Quran kita sudah diajarkan dalam bab ilmu tajwid. Jadi membaca ayatnya harus dengan tartil ya benar. Jangan tergesa-gesa sesuai makhraj yang diajarkan. Lalu yang keenam, menyadari bahwa Allah akan mengabulkan doa dalam sholatnya. Kalau kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita, senantiasa insya Allah kita akan dikabulkan doanya oleh Allah. Dan jangan pernah berhenti putus asa agar untuk berdoa kepada Allah. Putus asa kalau misalkan kita tidak merasa doa kita itu nggak dikabulkan. Itu bukan kita nggak dikabulkan, cuma cara kita berdoa itu kurang khusyuk. Bisa jadi seperti itu. Tapi banyak ustaz-ustaz ini yang pernah ngomong, jika doa kita senantiasa kita selalu panjatkan dalam sholat kita atau kita sebut terus, insya Allah doa itu akan dikabulkan sholat. Dan kita harus sabar. Lalu yang ketujuh, sholat dengan menghadap dan dekat dengan takbir. Tangan kanan di atas. Jadi ketika takbir, tangan kanan itu harus di atas, tangan kiri di dada. Nggak boleh takbir gini. Yang benar itu seperti ini. Seperti ini, itu takbir. 9, memandang tepat sujud. Ketika sholat jangan seperti anak-anak TK yang ketika sholat nengok kanan bercanda harus sujud ini benar agar kita senantiasa khusyuk. ya cara mengikuti imam yaitu makmum mendengar